Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Yuliatun, NIM 24070037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jawaban soal ke-1 pertama, tujuan utama pernikahan dalam Islam dan relevansinya dengan keputusan Farhan dan Aisyah. Dalam Islam, pernikahan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu 1. Menjalankan sunnah Rasulullah SAW sebagai bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mewujudkan ketenangan atau sakinah, cinta atau mawadah, dan kasih sayang atau rahmat antara suami dan istri. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga, membangun keluarga yang islami sebagai tempat tumbuhnya anak-anak yang soleh. 4. Menjaga diri dari perbuatan maksiat termasuk perbuatan zina yang terdapat di Quran Surat An-Nur ayat 32. Relevansi dengan keputusan Farhan dan Aisyah yaitu keinginan Farhan untuk pernikahan sederhana sesuai ajaran Islam menunjukkan pemahaman akan nilai sakinah, mawadah, dan rohmah yang lebih penting daripada kemewahan duniawi. Kekhawatiran Aisyah tentang perannya setelah menikah mencerminkan pentingnya memahami bahwa pernikahan bukan hanya ibadah tetapi juga kerjasama untuk saling mendukung dalam menjalankan kehidupan. Kedua, solusi bijak untuk mengatasi tantangan. A. Tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan. Komunikasi dengan mendekatan hikmah. Farhan perlu berbicara dengan orang tuanya dengan sopan dan bijaksana, menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga sakinah, bukan kemewahan. Mengajukan alternatif, misalnya mengadakan walimah sederhana di tempat yang tidak membebani finansial, namun tetap memenuhi sunnah walimah untuk berbagai kebahagiaan dan doa. Mengundang orang tua ke pengajian atau kajian tentang pernikahan Islami agar mereka memahami pentingnya kesederhanaan. Kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah menikah yaitu dialog terbuka tentang Farhan dan Aisyah untuk menyamakan visi bahwa pendidikan adalah bagian dari ibadah dan suami istri harus saling mendukung. Membagi peran sebagai proporsional. Aisyah dapat merancang jadwal yang memungkinkan dirinya menjalankan kewajiban sebagai istri sekaligus melanjutkan pendidikan. Melibatkan Farhan dalam aktivitas pendidikan seperti membantu atau mendukung dalam studi sehingga menjadi kegiatan bersama yang mempererat hubungan. C. Saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan. Islam mengajarkan untuk menikah jika sudah mampu. Terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 32. Mampu di sini tidak hanya berupa materi tetapi juga mental dan spiritual.
Farhan perlu menjelaskan kepada temannya bahwa kemampuan finansialnya cukup untuk memulai rumah tangga sederhana. Bersyukur atas rezeki yang ada. Farhan bisa menunjukkan bahwa kesederhanaan adalah nilai Islami, dan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan dimampukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 3. Usulan cara menjalani pernikahan sesuai nilai-nilai Islam. Ditinjau dari segi spiritual. Jadikan pernikahan sebagai jalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan akad nikah yang khusyuk dan niat ikhlas. Rutin salat berjamaah, membaca Al-Qur'an dan berdoa bersama agar rumah tangga diberkahi. Dari segi sosialnya, yaitu jalin hubungan baik dengan keluarga besar, termasuk memenuhi hak orang tua tanpa melupakan prinsip pernikahan Islami. Libatkan diri dalam komunitas yang mendukung kehidupan Islami. Dari segi finansialnya, awali rumah tangga dengan kesederhanaan dan pengelolaan keuangan yang bijak, seperti membuat anggaran rumah tangga, prioritaskan kebutuhan pokok dan hindari hutang yang tidak mendesak. Memiliki rencana jangka panjang untuk pendidikan, tabungan, atau investasi. Dengan cara ini, Farhan dan Aisyah dapat membangun keluarga yang sesuai dengan prinsip Islam dan tetap harmonis dalam menghadapi tantangan. Jawaban soal kedua. 1. Prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa seorang pendidik memiliki peran yang sangat mulia. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang dapat membantu Ustadz Hasan, yaitu sebagai mu'alim atau pengajar, menyampaikan ilmu dengan hikmah dan penuh kasih sayang. Terdapat di Quran Surat An-Nahl ayat 125. Mendorong siswa untuk bertanya dan berpikir kritis dengan cara yang lemah lembut, sebagai dicontohkan Rasulullah SAW. 2. Sebagai murabbi, pendidik akhlak, mengajarkan akhlak mulia tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui teladan dalam sikap dan tindakan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. 3. Sebagai muzakir, pemberi nasihat, memberikan nasihat yang membangun dengan pendekatan emosional dan penuh kelembutan. Terdapat dalam Quran Surat Ad-Dariyat ayat 55. Tidak menggunakan cara yang kasar, karena Allah melarang kekerasan dalam menyampaikan kebenaran. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. 4. Sebagai mursyid atau pembimbing, membimbing siswa agar membantu menemukan solusi atas masalah mereka sendiri, menanamkan nilai toleransi dan menghargai perbedaan sesuai dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. 2. Strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. 1. Membangun hubungan yang hangat dan personal. Ustadz Hasan bisa meluangkan waktu untuk mengenal siswa secara personal, sebagai memahami latar belakang, minat, atau tantangan mereka di kelas. Memberikan apresiasi kecil seperti pujian atau atas usaha siswa, agar mereka merasa dihargai. 2. Menggunakan pendekatan diskusi dan dialog terbuka, yaitu menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman untuk bertanya. Menghindari komentar yang merendahkan siswa ketika mereka keliru, melainkan memberikan bimbingan dengan sabar. 3. Menggunakan humor dan sikap ramah dalam mengajar. Rasulullah SAW dikenal memiliki sifat humoris yang sesuai pada tempatnya.
Humor yang ringan dapat membuat suasana kelas lebih cair dan menyenangkan. Tersenyum kepada siswa sebagai bentuk penghargaan kepada mereka. 3. Contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai, yaitu 1. Diskusi berbasis kisah inspiratif. Ustadz Hasan dapat menceritakan kisah-kisah Nabi atau para sahabat yang relevan dengan pelajaran. Kemudian mengajak siswa berdiskusi tentang hikmah di balik cerita tersebut. Contohnya, kisah kesabaran Nabi Yusuf atau kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. 2. Metode role playing atau simulasi. Mengajak siswa memerankan situasi tertentu untuk memahami nilai-nilai Islam, contohnya simulasi musyawarah yang mencerminkan sikap toleransi dan menghargai pendapat. 3. Belajar dengan refleksi dan evaluasi, yaitu memberikan sesi di akhir pelajaran untuk refleksi di mana siswa bisa menuliskan atau mengungkapkan pelajaran yang mereka dapatkan dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Ustadz Hasan meminta siswa menuliskan resolusi Islami di buku harian mereka setiap pekan. 4. Kelas dengan aktivitas kolaboratif, yaitu membagi siswa dalam kelompok kecil untuk berdiskusi, mengerjakan proyek, atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran. Contohnya, membuat poster bersama tentang pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip pendidik dalam Islam dan menerapkan strategi di atas, Ustadz Hasan dapat menjadi pendidik yang ideal, tidak hanya dalam menyampaikan ilmu, tetapi juga dalam membangun akhlak siswa sesuai tuntutan Islam. Jawaban soal ketiga. 1. Islam yang rahmatan lil alamin. Pengertiannya, Islam sebagai rahmatan lil alamin berarti bahwa ajaran Islam membawa rahmat, kebaikan, dan manfaat tidak hanya untuk umat muslim tetapi juga bagi seluruh umat manusia, makhluk hidup, dan alam semesta. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Prinsip utamanya, Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kasih sayang, toleransi, dan perdamaian. Ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, sesama manusia, hablum minannas, hingga dengan alam, hablum minal alam. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, seorang Muslim harus menjadi contoh akhlak yang mulia, menghormati perbedaan, menjaga lingkungan, dan berkontribusi untuk kebaikan umat manusia. Islam yang rahmatan lil alamin mendorong umatnya untuk menjadi agen perubahan positif di masyarakat. 2. Ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip utamanya, larangan riba atau bunga. Aktivitas ekonomi tidak boleh melibatkan riba karena dianggap menzalimi pihak tertentu. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Adanya akad yang jelas, yaitu setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang transparan dan adil. Keadilan dalam distribusi harta, yaitu Islam mengatur zakat, infak, dan sedekah untuk mengurangi kesenjangan sosial.
larangan goror atau ketidakpastian. Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi dilarang. Kepemilikan yang beretika. Harta harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariat untuk kebaikan bersama. Aplikasinya dalam perbankan yaitu bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau mudorobah atau kerjasama atau musyarakah. Dalam investasi dilakukan pada usaha yang halal dan produktif. Dalam perdagangan, mengutamakan kejujuran, transparansi, dan keadilan. 3. Pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pernikahan yaitu memperoleh ketenangan jiwa, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang antara suami dan istri. Menjaga diri dari perbuatan maksiat. Pernikahan menjadi jalan yang halal untuk menyalurkan naluri manusiawi. Membangun generasi yang soleh. Melalui pernikahan, pasangan pendidik anak-anak menjadi hamba Allah yang bertakwa. Menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikah adalah sunnahku. Maka siapa yang tidak menjalankan sunnahku bukanlah termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Prinsip dalam pernikahan yaitu ikhlas, niat menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesederhanaan, mengutamakan nilai agama dibanding kemewahan. Kerjasama suami istri saling mendukung dalam menjalankan peran masing-masing tanggung jawab, memenuhi hak dan kewajiban dengan adil. Aplikasinya, menikah dengan memperhatikan syarat dan rukun sesuai syariat Islam, memulai rumah tangga dengan akad nikah yang sah dan doa keberkahan, membina hubungan yang harmonis berdasarkan prinsip kasih sayang, komunikasi yang baik, dan saling menghormati. Ketiga konsep ini saling berhubungan dan menunjukkan bagaimana Islam mengatur seluruh aspek kehidupan untuk membawa rahmat, keadilan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.